Mas, menjawab pertanyaan menggantung tadi ketika sebelum commercial break. Apakah pertemuan dengan sejumlah tokoh kemarin ini juga salah satu cara untuk mendongkrak elektabilitas? Enggak seperti itu sih. Kalau menurut saya harus dilihat sebagai pertemuan sesama anak bangsa. Kami berada dalam ruang demokrasi yang sama dengan peran masing-masing. Tadi saya katakan ada yang menjadi pemimpin provinsi di pulau-pulau ataupun di provinsi-provinsi yang besar. Saya sebagai ketua umum partai politik tentu punya kepentingan untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik, sekaligus memberikan moral support satu sama lain, misalnya menghadapi krisis dan tentunya berbicara tentang berbagai suku bangsaan. Tapi kalau kemudian dilihat oleh publik bahwa ini sebuah upaya untuk saling meningkatkan elektabilitas, ya sah-sah saja. Ini kan ruang umum ya, yang juga masyarakat punya hak untuk membangun persepsinya begitu. Tetapi bagi saya tidak serta-merta ke arah sana. Kalau hanya dilakukan hanya untuk itu, menjadi fake dan menjadi sesuatu yang nggak langgeng begitu. Saya ingin komunikasi ini juga berjalan sampai kapanpun. Kalau dengan Ridwan Kamil kita lihat kemarin akrab sekali ya, naik motor bareng, boncengan bareng gitu ya. Ketika naik motor bareng ini gimana nih? Apakah mungkin ada bisikan-bisikan tertentu yang didiskusikan di atas motor? Iya, tentu dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang humanis sampai dengan yang cukup serius. Saya dengan Kang RK itu, Kang Emil sudah cukup lama saling kenal. Dulu saya masih tentara, Kang Emil juga masih sebagai arsitek, kemudian menjadi wali kota Bandung dan seterusnya. Ternyata 8 tahun kemudian sama-sama pada posisi yang cukup penting dalam politik. Oleh karena itu saya ingin terus memberikan support juga sekali lagi secara moral paling tidak kepada para pemimpin daerah yang pasti memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghadapi krisis. Sebaliknya, Kang Emil juga memberikan dukungan ketika misalnya saya bersama Partai Demokrat menghadapi prahara KLB ilegal kemarin. Jadi hubungan seperti ini di samping chit-chat yang lainnya. Itu bentar, ketika menghadapi prahara hubungan internal KLB kemarin itu disampaikan supportnya ketika masalah itu terjadi atau saat ketemu kemarin? Pada saat terjadi dan kemudian kemarin diulangi lagi. Karena kita memiliki solidaritas generasi. Itu yang disampaikan Kang Emil dan saya mengamini karena memang walaupun harus dilihat kan para politisi ini pasti akan bertemu dalam ruang kompetisi yang sama. Tapi setelahnya juga harus diapresiasi ketika berada dalam ruang diskusi demokrasi yang sama. Oke, ini kemarin kami sempat juga berbincang, sekitar mungkin 2 minggu yang lalu berbincang dengan Kang Emil, termasuk salah satu di antaranya adalah soal pertemuan antara Kang Emil dan juga Mas Ahaye. Nah, berikut pemirsa cuplikannya kami putarkan kembali untuk Anda. Kebetulan saya ingat Ahaye itu lahirnya di Bandung, sekolah SMP 5 di Bandung, jatuh cinta dengan Anissa di Bandung. Paling pas di Bandung dengan cuaca yang dingin itu naik motor. Maka saya ajak naik motor tua. Kemudian karena ya namanya juga anak muda, kalau salamnya pakai mengapa kesannya terlalu keras, ya kita dengan gaya motor dan baju yang santai, sarang heo itu lebih pas lah kira-kira begitu untuk menyampaikan ya kita mah asik-asik aja membahas serius tentang berbangsa dan negara, membahas Partai Demokrat yang akan mendukung saya di Jawa Barat ya, dan saya doakan juga Partai Ahaye yang memang juga setelah kasus itu cukup naik. Saya sampaikan juga atas nama solidaritas kegenerasian, saya kan mendukung Ahaye satu-satunya kepala daerah yang waktu kisruh kemarin membela Ahaye kan hanya Gubernur Jawa Barat. Nah, Kang Ahaye juga mengapresiasi dan saya mendoakan lah. Terkonfirm saling mendukung satu sama lain ketika ada masalah dan ketika bertemu. Tapi gini nih, menarik nih. Kalau kita lihat ini kan stylenya ini anak muda banget. Naik motor, pakaiannya nyantai, kemudian juga salam sarang heo tadi, ini kan anak muda. Nah nanti kan ketika Pilpres 2024 elektoralnya kan juga banyak anak muda. Apakah ini salah satu strategi dari masing-masing untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi ke anak muda? Saya pikir sangat wajar dan itu realitas demografi kita hari ini. Kalau kita petakan, jumlah generasi Y atau milenial itu sekitar 27%. Kelahiran tahun 81 sampai dengan kelahiran 96. Sedangkan generasi Z di bawahnya lagi, kelahiran 97 sampai dengan 2012.
jumlahnya sekitar 25%. Jadi kombinasi X and Y, ulangi, Y and Z tadi saja sudah lebih dari 50%. Ditambah dengan generasi saya, generasi X gitu kan. Artinya jumlah pemilih pemula nanti ditambah lagi dengan pemilih yang mungkin hari ini belum memiliki preferensi politik tertentu, itu banyak. Jadi kalau ikhtiar... Mengaku ya, berarti ini salah satu strategi ya? Harus dong, harus memiliki strategi untuk memenangkan suara anak muda. Dan itu juga yang saya lakukan bersama Partai Demokrat. Ini ikhtiar yang harus kita lakukan secara sistematis dan juga bukan hanya untuk mendapatkan dukungan, tetapi yang paling penting bagi saya, anak muda itu nggak gampang dibohongin. Jadi mereka ingin tahu juga seberapa kita paham apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Jadi harus pas, pola komunikasinya juga harus pas, kemudian juga kita bisa menyentuh hal-hal yang memang jadi penting buat mereka. Nah, kadang-kadang ada gap komunikasi antar generasi itu kan selalu wah boomers nih, milenial nih, Z nih begitu. Tetapi sebetulnya sama, pada akhirnya setiap generasi itu ingin didengarkan, ingin diperjuangkan aspirasinya. Nah, cuma yang berbeda sekarang pola komunikasi dan pendekatan sosialnya. Nah, sekarang banyak kan pakai media sosial, mereka ingin berekspresi, menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita lebih pahami lagi. Dan pada akhirnya ternyata anak-anak muda setelah saya bertemu dengan berbagai kalangan, Mbak Tisa, juga punya kepedulian. Jangan kita menganggap mereka apatis atau apolitis begitu saja ya. Terhadap isu-isu tertentu tentang lapangan pekerjaan, tentang kreativitas, inovasi, teknologi, mereka juga tertarik sekali. Akhirnya mereka juga punya harapan melalui katakanlah Partai Demokrat untuk diperjuangkan. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat baik kalau bisa dilakukan. Sangat baik dan sah-sah saja. Tapi begini, selain bertemu dengan Ridwan Kamil juga bertemu dengan Anies Baswedan. Apakah ini juga penjajakan untuk menuju ke Capres dan Cawapres 2024? Karena katanya gini loh Mas, ada hasil survei yang menyebutkan kalau AHY bersanding dengan Anies, Anies bersanding dengan AHY, ini bisa mengalahkan suara Prabowo Puan. Saya kenal Mas Anies juga sudah lama. Orang mungkin taunya wah, dalam satu kontestasi pemilihan gubernur Jakarta 2017 lalu. Sebetulnya sejak saya masih di tentara, Mas Anies dulu sebagai rektor ya, seorang akademisi juga cukup sering berdiskusi, tampil dalam berbagai forum yang sama. Dan ketika sekarang dalam posisi masing-masing, saya sendiri juga ingin terus berkomunikasi dan memberikan support sama seperti tadi saya lakukan terhadap Kang Ridwan Kamil misalnya. Nah, di sini menarik ketika juga banyak yang memiliki harapan sekaligus juga imajinasi melihat sosok Mas Anies dan AHY ini. Akankah imajinasi itu direalisasikan nantinya? Dianggapnya saat ini berada di luar pemerintahan, dianggapnya seperti itu. Di luar dari kekuasaan, dianggap masyarakat seperti itu. Saya tidak melihat sebagai sesuatu yang tidak baik ya untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun termasuk Mas Anies dan pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Dan saya senang sekali begitu diterima kita dalam satu frekuensi yang sama berbicara tentang isu-isu kebangsaan juga. Artinya apakah akan direalisasikan ataukah yang paling dekat di antara yang sudah dijajaki ini adalah jangan-jangan Pak Anies? Masih lama waktunya Mbak Tisa, nanti mungkin undang saya lagi. Oke, tentu. 2023 ke sana begitu. Sekarang masih terlalu dini, terlalu prematur. Saya merasa belum pas untuk berbicara sejauh itu. Oke, kita tunggu saja, wait and see begitu ya Mas ya. Nah, ini nanti usai jeda berikut pemirsa dan juga Mas AHY, kita ada masyarakat anak muda, pemirsa anak muda Indonesia yang ingin bertanya kepada narasumber kami terkait dengan hal-hal yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini mulai dari COVID dan juga soal politik. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang Pilihan.